Pemirsa Intens Investigasi. Perlahan tapi pasti, munculnya puzzle-puzzle baru dalam penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan kekasihnya Eki. Sedikit demi sedikit muncul ke permukaan. Ya, Santer diberitakan sebagai korban salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, menyusul ditetapkannya 3 orang DPO dalam kasus Vina. Belum lama ini, selain Kartini ibunda Peggy, kini muncul seorang pria bernama Ibnu yang mengaku rekan kerja sekaligus paman Peggy Setiawan yang saat itu mengadu nasib di Bandung, atau di mana pada saat itu Peggy yang bekerja sebagai kuli bangunan bersama sang ayah dan Robi sang adik. Lantas, seperti apakah pengakuan Ibnu, pria yang mengaku sebagai paman Peggy? Seperti apa penuturannya perihal kejadian tragis yang terjadi di Cirebon medio tahun 2016 silam yang disebutkan oleh pihak kepolisian jika Peggy adalah salah satu pelaku di balik penghilangan nyawa Vina. Benarkah pula sebagai rekan kerja sekaligus masih keluarga terdekat dari ibunda Peggy, Ibnu pun juga mengetahui alasan dibalik Peggy berganti nama saat mengadu nasib di Bandung yang agaknya menjadi alasan pihak kepolisian untuk menangkap Peggy. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Teka-teki pengungkapan DPO dalam kasus hilangnya nyawa Vina Cirebon dan sang kekasih Eki saat ini pun seolah masih dianggap simpang siur di kalangan masyarakat dan sejumlah pakar di tanah air. Ya, seperti diketahui, kasus Vina Cirebon mencuat kembali pasca viralnya film bertajuk Vina Sebelum 7 Hari yang seolah dianggap ingin memunculkan permasalahan ini ke publik. Tak lama setelahnya, atau sekitar 2 minggu sejak film ini pertama kali tayang pada 5 Mei 2024 lalu, pihak Polda Jawa Barat pun juga menangkap salah satu DPO dari 3 nama yang sebelumnya sudah tersebar atas nama Peggy Setiawan alias Peron. Hal ini pun tak ya memunculkan tanda tanya besar mengapa pihak kepolisian seolah terkesan menutupi kesalahan mereka setelah hampir 8 tahun belum juga mengungkap 3 DPO hingga akhirnya merilis 1 orang. Selain itu, pengungkapan Peggy yang belakangan disebut pihak kepolisian sebagai satu-satunya DPO dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki karena menurut pihak kepolisian 2 nama lainnya adalah fiktif. Hal ini pun langsung memunculkan bantahan yang datang dari rekan kerja sekaligus paman Peggy sebagai pekerja bangunan. Di mana dalam keterangannya di hadapan awak media kemarin, Ibnu pun juga menuturkan jika anak sulung dari 4 bersaudara tersebut tidak terlibat sebagai tersangka pembunuhan karena Peggy jelas-jelas bersama dengannya pada saat itu. Ya, orang tua membantah ya bahwa Peggy terlibat kan. Ya, memang orang tua itu tahu bahwa anaknya saat kejadian ya itu berada di Bandung, bahkan jauh sebelum kejadian ya memang berada di Bandung. Nah kan ini teman kerjanya Ibnu ini tidur bareng ya. Iya. Silakan coba Ibnu ceritakan sendiri. Ibnu boleh ceritain. Ya dari PD-nya nyampe jalan raya nganter bondol, Mang Bondol tuh. Terus pulang mampir beli makanan tuh, warteg sama pulang ya ke bedeng makan bersama tuh. Terus kita semua ada di bedeng ya, habis makan tidur. Ada orang 4, Inu, Parman, Robi, Peggy. Peggy Setiawan ya. Yang pulangnya Bondol
Kalau bapaknya pergi, kalau malam nggak ada, cuman ngasih uang makan, ngasih nasi beli nasi warteg tuh ngasih nasi, terus berangkat lagi. Tidak cukup sampai di situ saja. Pihak kuasa hukum Peggy yang belakangan diketahui banyak memunculkan nama kuasa hukum karena merasa tergerak dengan dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam keterangannya, ia pun juga menunjukkan sejumlah bukti jika Peggy benar-benar tidak ada di Cirebon pada saat itu, melainkan sedang bekerja dengan ayahnya sebagai pekerja bangunan di Bandung, Jawa Barat. Menampilkan sejumlah bukti tertulis dari beberapa status media sosial yang dituliskan Peggy pada saat kejadian di tahun 2016 silam. Sepertinya bukti ini pun dapat memperkuat jika Peggy bukanlah tersangka dalam hilangnya nyawa Vina dan Eki. Ini ada beberapa ya teman saya yang sudah men-screenshot ya. Di gini Pak, Ya. Dibacain sekalian Pak. Ya. Ini 12 Agustus 2016. Alhamdulillah nyampe. Ya, nunggu jemputan lama bingit ya. Nih. Kemudian bismillah 12 Agustus nih ya. Iya. Dua suasana kampung halaman. Jadi dia lagi merantau. Iya, lagi merantau. Merantau di Bandung. Saya ingat. Masa pulang ke Cirebon hanya untuk membunuh saja terus balik lagi? Kata bapak yang tadi di sini. Ya, harus ada waktu yang cukup maaf untuk ya, saya marah bukan nggak apa-apa. Saya ingat otak saya tuh. Saya ingat ada di Bandung, Bang. Ya, jadi gini. Tadi juga sempat ditanya, kok bisa ingat? Ingat. Waktu saya melakukan penelusuran, saya ini kan menjadi kuasa hukumnya Peggy ini tidak langsung serta-merta jadi pengacaranya. Tidak. Ketika ibunya mengatakan bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan ada di Bandung, saya telusuri dulu siapa Bu yang melihat. Siapa saksinya di sana? Disebutlah ada bapaknya, ada Ibnu, ada Suparman, ada Bondol, kan gitu. Nah, kemudian saya tanya satu-satu. Langsung saya live itu, nggak ada yang saya potong-potong itu. Langsung saya live. Nah, ketika saya yakin memang benar berada di Bandung, ya, bapaknya juga saya telepon, baru kemudian saya mau jadi pengacaranya. Ditambah lagi ciri-ciri DPO dengan yang ditangkap ini beda kan itu. Itu baru saya mau. Jejak digital ini ya kembali ya. Ini status-status ini, postingan-postingan ini kan rangkaian bahwa memang dia berada di perantauan ya, bukan di Cirebon. Dan untuk membunuh atau melukai seseorang itu kan harus ada peristiwa, harus ada kejadian yang membuat dia merasa kecewa, yang membuat dia merasa kesel. Berarti harus ada interaksi lebih dulu, misalnya bergaul di situ kan. Uang kesehariannya aja dilihat di sini di jejak digitalnya di Bandung. Menjelang kejadian, betul nggak? Sementara itu, kabar yang cukup santer diberitakan di masyarakat jika alasan pihak kepolisian langsung mengamankan Peggy Setiawan alias Robi Irawan alias Perong dalam kejadian ini diduga karena Peggy mengganti namanya untuk mengelabui pencarian polisi. Menanggapi hal ini, Ibnu yang juga saudara dari ibunda Peggy Kartini menjelaskan secara rinci dan mendalam. Menurut sepengetahuannya, hal tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Peggy karena tidak ingin mengganggu hubungan sang ayah dengan istri barunya dengan berpura-pura jika namanya adalah Robi dan merupakan keponakan sang ayah. Ya kaget aja, ya was-was tuh. Jadi orangnya baik sih soalnya. Jadi tuh saya tuh kaget dengarnya tuh. Kok bisa yang orangnya baik, dia nggak terlibat geng-geng, dia nggak pernah melu geng, nggak pernah ikut geng tuh. Cuma ya kasihan aja tuh, jadi kaget. Kok keponakan saya dibawa gitu. Pegot panggilannya itu. Pegot. Sebenarnya nama aliasnya itu Peggy Pegot. Pegot. Bukan Perong ya. Iya. Bukan. Tapi kalau dipanggilnya Robi. Soalnya ya itu. Ya itu adiknya sih. itu. Percaya nggak? Kaget dan nggak percaya dan kecewa. Di HP tuh ada. Jadi gemeter tuh. Soalnya dia anaknya baik sih. Anaknya baik deh. Terus sering sholat terus ya kadang ya kalau itu yang bantuin orang tua cari uang buat nafkahin adik-adiknya tuh. Soalnya bapaknya kan jarang ngasih
ibunya. Jadi ibunya Peggy itu jangan dikasih sama suaminya. Jadi yang jadi tulang punggung itu Peggy. Ya kata Mas Bondol, saya sih tahu tuh ya. Nah, gimana? Jadi biar enggak keciri ke istri yang mudanya bahwa si Peggy itu anak dari istri, yaitu saudara saya, Kartini, Bu Kartini. Nah, supaya enggak keciri namanya diganti di sananya Robi. Supaya namanya tuh bukan Peggy, Robi. Ngakunya ponakannya, supaya enggak keciri di istri sananya tuh. Oh gitu. Jadi bapaknya penanggapan Peggy Mang itu, Bondol. Kamera aja Pak, kamera. ya. Jadi bapaknya Peggy Setiawan itu, Iya. ya, kan masih punya istri, masih terikat perkawinan tuh di Cirebon, Ibu Sama Kartini yang saudara muncul, saya. kan. Saudara Nah, saya. kemudian di sana itu punya istri lagi. Di Bandung. Nah, karena masih terikat perkawinan kan nggak cerai, jadi Iya. dia tidak mengaku punya istri, sehingga anaknya pun si Peggy itu Iya. diakui ponakan. Ponakan, Istri aslinya itu ponakannya sebenarnya. itu saya. Ya, Sebenarnya jadi ponakan saya. sebenarnya hal itu tidak terlalu penting. Contoh begini, kejadian seperti itu kalau tidak ada suatu peristiwa kan tidak jadi persoalan. Ini persoalannya ada peristiwa. Kemudian dicurigai gara-gara ada ganti nama, kemudian dicurigai, nama. dikira takut, ya, dikira karena kabur menyembunyikan nama apa. Iya. Sebenarnya tidak. Tidak, Bang. Ya, sebenarnya tidak. Itu sejak awal itu sebenarnya kalau menurut keterangan bapaknya itu. Jadi sebelum kejadian itu ya jauh memang karena tadi tujuannya untuk tadi menyembunyikan ke istri mudanya itu kan ya. Jadi sudah dilakukan ya seolah-olah ponakannya itu, dan itu jauh sebelum kejadian itu sebenarnya. Ya, banyaknya kejanggalan yang dimunculkan seolah membenarkan aksi salah tangkap yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kuasa hukum Peggy masih memiliki bukti lain yang diyakininya dapat membuktikan jika Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron, seperti yang dimaksud pihak kepolisian sebagai DPO. Seperti inilah kuasa hukum Peggy menjabarkan hal-hal janggal dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka jika berpacu pada ciri-ciri DPO yang diungkap oleh pihak kepolisian. 65 ya total pengacara, semua ya kami ya itu tergerak karena melihat penetapan tersangka ya, baik penangkapan sampai penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini ya. Ini kan jelas-jelas beda dari DPO. Kalau di DPO kan jelas ya, ciri-ciri rambut keriting kan, kemudian tinggalnya di Banjarwangunan kan, Ada kemudian perizinannya, umurnya ada kalau 2024 itu 30. Nah, ini yang ditangkap ini kan Peggy Setiawan ini kan rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangunan kan, di Kepongpongan. Umurnya bukan 30, 27 tahun. Jadi kemudian didukunglah saksi-saksi yang muncul kan, bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di sana, kan saksinya banyak. Itulah yang membuat ya lawyer tim itu tergerak untuk membela Peggy Setiawan, ya, membela Peggy Setiawan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan itu. Sebenarnya ada bukti pembayaran gaji kasbon. Ada. Itu disimpan sama Pak Rudi dan sudah disampaikan. Itu dari tahun berapa? 2016. 2016 ya. Itu dari mulai bulan Juli, bulan Agustus, bulan September tuh ada semua. Nih, yang saya baca nih ya. Misalnya 2016 di situ ada 26 Agustus 2016, berarti kan sehari sebelum kejadian. Ya. Nah, kemudian ada lagi 2 September 2016 karena gajian buruh bangunan itu mingguan. Ya. Itu ada di situ, dan di situ ketika saya minta tim kuasa hukum minta kepada Pak Rudi, mana bukti pembayaran gaji ya, dikasih itu. Artinya saat itu ya Peggy Setiawan bersama yang lainnya itu gajinya tuh tergabung di situ. Sementara itu, di balik sikap kuasa hukum Peggy yang masih yakin jika kliennya tidak bersalah dalam hilangnya nyawa Vina dan Eki, belakangan juga muncul nama Mel dalam siaran langsung di salah satu televisi swasta sebagai orang yang mengetahui peristiwa berdarah itu terjadi. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Peggy dan Vina ketika menanggapi munculnya nama tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi,
kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Nugi. Yuk, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Ya, seperti benang kusut yang sulit untuk diuraikan. Ungkapan ini pun sepertinya tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada bulan Agustus 2016 silam. Dan kini muncul sebuah nama yang mengaku mengetahui peristiwa tersebut terjadi dan bahkan mengetahui persis siapa saja pelaku yang terlibat dan kejadian ketika jasad Vina dan Eki diletakkan di bawah jembatan layang yang berlokasi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Peggy menyebutkan hal ini pun bisa menjadi angin segar untuk mengungkap kasus ini, bahkan bisa membuat permasalahan ini pun menjadi terang benderang. Mel-mel ini luar biasa, saya juga kaget tadi ya. Kok tiba-tiba mel-mel bisa ditampilkan ya tadi. Nah, ini berarti karena dia mengetahui sampai menjelaskan secara detail ya mengenai peristiwa. Kemudian yang lebih penting lagi, dia ini mengenali ya wajah salah satu atau beberapa pelaku menurut keterangan mel-mel tadi. Maka berarti kalau salah satu pelaku itu dikenali, maka ketika pelaku itu kena kan ya berarti bisa ngoceh. Lalu ditanya tadi itu ya sama host yang ada dalam tahanan yang sudah menjalani menjalani pidana itu, ada nggak yang dikenali? Ada. Berarti kan benar tuh. Nah, hanya tinggal satu saya butuh. Peggy Setiawan ada nggak? Lihat nggak dia? Dari cerita itu mel-mel itu katanya temen-temen ya sama Linda kan, dan temennya juga sama Eki, jadi seolah-olah kayak abang adik kan. Makanya manggil Eki itu korban yang meninggal itu ya, manggilnya Dek ya kan itu. Jadi hanya sebatas itu tadi yang disampaikan. Setali 3 uang dengan kuasa hukum Peggy, pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina pun juga menantikan keterangan mel-mel bisa dibuktikan benar adanya. Kuasa hukum almarhumah Vina bahkan siap jika dimintai bantuan saat mel-mel memberikan keterangan. Hal ini pun semata-mata agar permasalahan ini pun menjadi terang benderang. Memang mel-mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara mel-mel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu. Gitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dia alami, yang dia rasakan, karena ini harus dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepolisian? Kalau dia ada di saat itu dan dia mengetahui. Tapi tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk kalau memang saudara mel-mel alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya. Ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa membuktikan. Gitu. Kemarin kan katanya sudah menghubungi tim kami. Nah kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa membuktikan fakta-faktanya, ya kami menunggu. Kita lihat aja nanti gitu ya. Sementara itu, seperti diketahui, permasalahan ini pun memunculkan banyak pihak untuk ikut memberikan sikap. Lantas, seperti apakah pengacara Frederick Yunadi menyoroti dan memberikan penjelasan terkait Ibnu?
Benarkah sama seperti kuasa hukum lainnya, ia pun juga siap jika dimintai bantuan? Halo aku Hanum Bramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Ya, berbagai spekulasi tentu berkembang di masyarakat perihal permasalahan yang hingga kini tidak kunjung selesai meski 8 tahun berselang sejak kejadian hilangnya nyawa Vina dan Eki. Lantas seperti apa? Pengacara Frederick Yunadi menyoroti sahabat sekaligus paman Peggy yaitu Ibnu. Benarkah sama seperti kuasa hukum lainnya, ia pun juga siap jika dimintai bantuan? Kalau seseorang mengingat suatu peristiwa yang terjadi 6 tahun, 8 tahun yang lalu secara detail, ya jelas perlu dicurigain bahwa ini saksinya tidak benar begitu. Ya, itu terserah. Dan yang nilai itu hakim bukan saya. Mau 1000 saksi nilainya 1. Karena keterangan saksi itu kan cuma 1. Jadi mau 1000 saksi, 2000 saksi pun, 3 saksi pun nilainya juga 1. Gitu. Jadi saya bilang percuma. Dan saksi itu harus ada yang berkaitan dengan korban peristiwa. Kalau sekarang saksi yang seperti yang terjadi kan dia tahu dia ada di sana, tapi kan dia tidak tahu peristiwa yang terjadi, dia bukan saksi. Kalau saya sementara sih belum ada yang minta, dan lagi kalau sudah heboh begini tidak mungkin ya. Akhirnya kan saya kalau secara normatif sih memang harus saya kan tidak bisa menolak siapapun yang meminta bantuan hukum ya. Tetapi dalam hal ini saya tidak mungkin bisa menjamin bahwa, karena saya akan terang-terangan. Kalau saya lihat semua berkas yang ada, misalkan posisinya lemah, saya akan kasih tahu Anda ini hanya minta diringankan aja. Posisi Anda tidak mungkin. Saya tidak mungkin bisa ABS ya, asal Bapak senang. Oh jangan khawatir, kamu pasti menang. Itu nggak benar. Kita tidak pernah saya mengucapkan demikian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.